Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita ucapkan syukur alhamdulillah. Kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Mudah-mudahan sebagaimana doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, panjangkan berilah berkah bagi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Panjangkan umur kami bisa bertemu bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menurut informasi daripada BMKG, ini bagian meteorologi, bahwasanya kita di Kalimantan Selatan pada saat ini waspada karena akan ada hujan yang lebat. Kenapa? Hujan menurut dalam hadis, kalau hari hujan jangan takutan, tidak boleh aja pak takutan, tapi banyak-banyak berdoa, karena bila hujan itu berdoa kabul. Di antara waktu yang mustajab kita berdoa, pertama orang yang sedang melaksanakan puasa, bila ia puasa, bila puasanya bulan Ramadan, tanggal bulan Ramadan, hari Senin, hari Kamis, bila puasa di bulan Rajab, bila aja puasa itu berdoanya, semua doanya diijabah oleh Allah. Yang kedua, doa yang mustajab itu tatkala turun hujan. Dan jadi bila hari hujan itu banyak berdoa. Ya, kalau Nabi turun hujan itu membawa rahmat, berdoa di waktu kalau hujan itu ada sangat mustajab. Yang ketiga, ketika kita dalam keadaan dizalim, disakiti hati. Siapa kata mazalimi? Kata tahu siapa pokoknya kita tak zalim, kita mazlum. Pokoknya Nabi, iya kabinal zulmi, hati-hati kamu jangan sampai membuat sakit hati orang. Kenapa? Kadang bila orang yang sakit hati itu bursialah, ia berdoa. Ini biasa baik. Tidak takutan. Begitu aja sakit hati berdoa aja udah jadi mati, jangan bisa mati kita kan. Jadi jangan sekali-kali kita itu membuat orang sakit hati. Jangan sekali-kali kita membuat orang jadi sedih. Jangan sekali-kali kita menzalimi kita orang lain. Siapapun orangnya, ya siapapun orangnya. Ya pemerintah kayak gitu, hati rakyatnya bila aja sakit hati berdua aja bisa kabul. Tuh Nabi Musa tuh kan bisanya itu. Nabi Musa tuh bisanya saking sakit hatinya, Nabi Musa saking sakit hatinya sampai ya Allah engkau berikan kepada Fir'aun itu kerjaan, engkau berikan kepadanya Qarun itu harta yang banyak, ya semuanya berdoa. Saling berdoa, ya Allah hancurkanlah kerajaan Fir'aun, ya Allah habiskanlah hartanya Qarun, ya kan? Tapi menurut ceritanya 20 tahun berdua, hanya tahun. Jadi doa itu ada satu, begitu berdua sekarang ada kamu ada apa lagi? Bisa aja Allah Ta'ala menjadikan kita doa kita dikabulkan belakangan, ya kan? Ada kayak lumuk, ya lo beri gila, pahit padas, bener. Jadi kembali kita alhamdulillah mudah-mudahan di bulan-bulan Rajab, bulan mustajab, bulan Sya'ban ini, dan sekarang pada orang dalam keadaan situasi alam tadi ada yang mengatakan akan terjadi hujan yang lebat, kita berdoa. Jadi kita ini menghadapi musibah bala apa saja. Lo ingat benar waktu hari Sabtu, kalau di mana saja bulan Maret, bagi lagi almarhum untuk bulan Jahli, tanggal 5 hari Rabu waktu itu, bulan Tabuas, Kamis juga Sabtu, lagi tak punya sini. La tarudul qada ila bidoa. Hujan Nabi sih. Doa, ibang Nabi kita tadi kan. Padahal kita ini kadang tahu apa-apa sudah. Apa dia apa yang terjadi, ya semua diri kehendak Tuhan. Jadi la tarudul qada illa bidoa. Jadi kita berdoa. Cuma ada hadis membedakan, ya kan? Ujian hadis dalam berdiskusi, Allah Subhanahu Wa Taala dihadap menurunkan bala, sekalinya
di masjid ada orang sembahyang berjamaah, di masjid ada orang berzikir, di masjid ada orang saling silaturahmi. Nah, bagian Nabi sarap tuh ada jadi aku menurunkan bala jadi jelas banget hadisnya itu jelas banget bahwa saya kita melaksanakan menghidupkan membangunkan masjid itu termasuk bagian daripada untuk menolak bala. Kembali kepada kisah kita Nabi beberapa tahun lalu. Rasulullah SAW itu setelah sudah melewati mustawat, ya kan? Nah, kayak dari situ tuh ada ceritanya alam malakut, alam malaikat. Nah, tiba itu ada alam jin baru dan ada, ya kan? Ada lagi alam lahut. Nah, yang terakhir ini malaikat ternyata kada bisa mengikuti perjalanan Nabi sampai yang terakhir. Malaikat sampai di batas yang tertentu sehingga malaikat Jibril pada kawal lagi. Nah, minggu yang terlewat itu diceritakan Nabi begitu sampai melihat cahaya yang luar biasa, beliau sujud. Begitu sujud, mendengar suara ya Muhammad irfa ra'sak. Bahasa kita aja, hai Muhammad, angkat kepala. Nabi langsung at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini Nabi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Penghormatan yang penuh dengan berkah, ya kan? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Begitu Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah, luar biasa ini. Ini titik yang paling terakhir sudah. Bahwa karena itu dibaca di dalam itu sebanyak ya tahiyat 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Assalamu alaika, salam sejahtera atas engkau, ayyuhan nabi, seorang nabi, wa rahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, wa barakatuh. Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Oh, ujian Nabi, salam kesejahteraan untuk Allah bukan hanya untuk ulun kadang Nabi, Tuhan adalah assalamu alayka, salam kesejahteraan untuk kawan ikan. Tapi dia Nabi assalamu alayna, salam kesejahteraan ini jangan aku aja, assalamu alayna lawan kami, assalamu alayna lawan kami, wa ala ibadina sholihin, semua umat Nabi Muhammad dan orang-orang saleh mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ya. Jadi kita ini oleh Nabi didoakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jangan ibadat orang mandihin, ya kan? Mandihin itu kan betul aja udah. Berarti betul begitian kan? Musola kan mandihin itu pasti ada penyambung ya lah. Ini penyambung dari ini sambung dari siapa? Tadi dimulai oleh Nabi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah Ta'ala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ada assalamu alayna wa ala ibadillahi para malaikat. Ujian malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Di sini bila ya tahiyat awal ada tambah wa ahli Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bila tahiyat awal dalam fikih dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi bila ya tahiyat akhir Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jadi malaikat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi di sini kalau kita hitung, ya dulu kalau kita hitung, kita di Sabayang syariat dan semalaman 17 rakaat, 5 kali Sabayang zuhur, ya,
Zuhur ini tapi ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Berarti 2 kali kita baca tahiyat. 2 kali kita baca itu tadi 2 kali at-tahiyatul mubarakatuh sholawatun kita sampai asyhadu 2 kali. Asar 4 rakaat 2 kali juga. Maghrib 3 rakaat 2 kali juga tahiyatnya. Tahiyat awal, tahiyat akhirnya. Kemudian Isya 4 rakaat 2 kali juga. Subuh sekali 4 kali 2 8. Subuh sekali 3 kali. Nabi dari kisahnya, Nabi waktu kisah Isra wal Mi'raj ini sahabat dapat begitu sudah sidin turun semalam di langit ke-7 sampai langit ke-6 dihadiri oleh Nabi Musa bertakut dan apa yang kau diwajibkan oleh Allah, apa yang kau terima diwajibkan lawan aku 50 kali ujian Nabi Musa kebanyakan berbulik minta kurangi ya kan, naik sekali kurangi 5 turun, ulangi lagi naik lagi sekali kurangi lagi 5 turun, naik lagi sekali 9 kali naik ya 9 kali. Pas, maka oleh karena itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Siapa nak hendak sabayang, ibu bayangkan rugi banyak sabayang apa gerak cari derajat sabayang kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan kisah kejadian ini, kisah kejadian yang kita baca ini di kejadiannya waktu Nabi Mi'raj. Waktu Nabi Mi'raj. Jadi alangkah mulianya umat Rasulullah bila mana membaca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu. Kawalah aku membaca tahiyat aja tapi kayak bisa sabayang. Kalau hebat aja, saya ibarat kayak aku ini kan intinya dalam sembahyang ini kan intinya. Aku marah ada sembahyang, tapi aku baca tahiyat aja variasinya ya. Aku ini bapak arwah ya. Nah, ada kawan ini orang ada aturannya. Apabila kita membaca Fatihah itu, apabila kita membaca Rabbi Firli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'ati ya kan, apabila kita membaca Allahumma hdina fi man hadait, ada aturannya. Karena kalau dipotong-potong, aku baca Fatihah lagi, ya mereka karena kawan, aku baca tahiyatnya aja mereka kan, cara ibadah Allah dipilih deh, nama ada tapi dalam penting-pentingnya aja mereka kan kagak salah. Maka oleh karena itu kita dulu boleh Allahu Akbar dulu supaya ya nah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah sudah Nabi membaca salam selesai, itu tadi hajar ujian Allah Ta'ala sal pinta olehmu. Nabi tidak minta, tapi oleh Allah SWT kuberikan kepada kamu. Nabi Ibrahim kuberi Khalilullah, Nabi Musa kuberi Khalilullah, Nabi Musa kuberi, Nabi Isa kuberi Rabbullah, Ikam kuberi Habibillah. Nah cuma beda lawan Nabi Ibrahim itu beda, Nabi Ibrahim beda lawan Nabi kita. Nah kita kan beda-bedakan Nabi, sama Nabi coba bahasa kita aja caranya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi-Nabi yang seluruh, tapi beda lawan Nabi kita. Kalau Nabi Musa itu kalimullah, menurut ceritanya pada suatu hari Nabi Musa minta izin. Nabi Musa dia akan menajak ke Jabal Tursida. Nabi Musa nya di Jabal Tursida. Nama kalamullahu Musa taklima. Nabi Musa itu ceritanya di Jabal Tur. Beda lawan Nabi Isra wal Mi'raj ini di tempat dunia ini yang belum pernah diinjak siapapun sampai akhir kiamat. Ada dua yang bisa ke tempat Nabi ini. Tidak akan ada bisa. Tidak ada yang bisa ke tempat Nabi ini. Jadi ini yang luar biasa, ini yang luar biasa, ini yang luar biasa. Setelah itu, ya Allah menerima memberikan kepada Nabi sebanyak 5 waktu. Nah, setelah Nabi turun semalam, banyak cahaya sudah, ya kan? Pagi hari Senin itu, katakan jadi ada hari Senin.
sebelum bahasa kita aja pagi-pagi benar itu Nabi kita ini didatangilah oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Sudah pernah ceritakan. Coba dia perlu lagi diulang ya kan? Karena ini waktu itu ceritanya memang sampai sekarang kisah Isra wal Mi'raj ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala biar kadang para bukan orang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Bani Israil ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Nah, kemudian diceritakan lagi pulang dalam Al-Quran surah An-Najmi. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamu syadidul quwa, berarti mustawa, wa huwa bil ufuqil a'la, dan seterusnya. Nah, lalu ceritanya ya kan kisah Abu Bakar tuh begitu Nabi bahasa kita ya dulu Abu Bakar langsung datang kepada Nabi bertanya Rasulullah, apa Rasulullah yang terjadi lawan dia? Kepada Abu Bakar sudah tahu. Dia takut ada berita apa, ada kabar apa. Abu Bakar juga karena beliau ini termasuk orang nomor satu setelah Nabi. Abu Bakar ini yang paling dekat dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah menceritakan untuk usriya. Biasa kita aja, aku telah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada dia Bakar binal Masjidil Haram, kita dia di Makkah, di Masjidil Haram di Makkah, binal Masjidil Haram di Makkah, kepada ilal Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian wa uritu ila sama, kemudian aku dinaikkan ke atas langit. Semua diceritakan. Begitu selesai, langsung Abu Bakar mengatakan, sadaqta wa amantu bima qulta. Bujur dan dia ulun percaya dan beriman segala apa yang engkau katakan. Percaya, membenarkan, dan aku beriman dengan apa yang kau katakan. Dan Bapak oleh Nabi mengatakan, anta siddiq, jika orang-orang paling benar bahasa kita aja, sehingga digarai Abu Bakar itu asyik. Tapi Abu Bakar ada stop, ada lagi pertanyaan. Dapat Abu Bakar, Rasulullah, karena Rasulullah kisah kayak yang kisahkan saat ini lawan orang lain yang kisahkan. Waktu kisah itu berdua aja. Karena apa begitu pertanyaan Abu Bakar ini dikeluarkan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah, belum menjawab lagi Rasulullah, coba ujar-ujar datang Abu Jahal. Karena di depan Ka'bah itu hari ada namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini gerdu bubuhan orang Quraisy. Nah, biasa kita aja orang Quraisy dipilih dulu apa dipanggilnya di gerdu. Pada orang ceritanya Darun Nadwa itu ya kalau tak wajib sekarang. Depan orang Ka'bah tadi jalan. Rupanya Abu Jahal ini hendak Darun Nadwa, bayar di depan daerah ibadah, tapi berparak kalau wabat. Biasa kita aja. Apa yang sedang kau bicarakan? Nah di sinilah ini jawaban daripada pertanyaan Abu Bakar. Ini kau hendak tahu ya Rasulullah. Amar ya Raja Amr ibnu Hisham orang dari Jurhum Yaman. Jadi ini kada berhubungan lawan Nabi, kada mengenai Nabi. Kalau Abu Lahab ya mengenai Nabi. Kalau kamu ingin tahu kabar apa yang sedang kami bicarakan tentang sini, tak apa. Begitu kemarin dikisahkan oleh Nabi. Malam tadi aku dijalankan oleh Allah kepada ke Masjidil Aqsa pada Jahal. Iya Bakar duluan. Punya Jahal. Besok kan terus dia. Ubaila Fajri. Sebelum lagi fajar terbit, aku udah ada di sini. Lupa tak Abu Jahal. Iya, Abu Jahal langsung aja benar-benar. Ujar Abu Jahal stop. Terjadi dalam sangat. Dan bagaimana supaya lagi orang pandangan dia adalah perlu kiawakan keawanan dulu jangan ditangan lain lagi. Sengaja. Apa maksudnya? Abu Jahal ingin mempermalukan Nabi di hadapan orang banyak. Amun berdua aja, ada iya dia Abu Jahal berkiau kawanan. Nah, pandangan itu langsung dia sekiau.
Panggillah semua kabilah yang ada di Makkah ini, akan aku ceritakan. Jadi Nabi tidak takut, tapi ceritakan. Lari langsung buka Abu Jahal kepada naik ke Bukit Safa. Masih kita mau mulai sa'i. Ada jauh, lu boleh jauh juga. Ya kira-kira kasih di apa sih gitu ada apa? Di situ ada. Buka langsung naik ke bukit itu. Langsung begitu, ya masyarakat Quraisy, beri bulat. Kalau ayo datang ke sini, dia ada kisah tahun Nabi. Wahai pengisahkan, datang, sekuk bentok, tak pun. Ayo, Abu Jahal kisahkan pun. Berkisah Nabi pulang mulai awal sampai akhir. Selesai berkisah, Abu Jahal bertakut, kalau ada teman-teman, sebentar ada teman-teman kita, tetap ada yang percaya dan kisah tadi. Waduhiku sebentar antawaan. Ada yang mengatakan kira-kira dia panas sebenarnya. Daripada kata bisa tulis, iya kan? Kenapa? Ibu jujur, apa kenapa? Orang mulai makan ibu tulang ke Palestina, berikan jangan sampai barangnya mobil, jangan sepeda motor, sepedanya ada hidup di rumah, cuma di rumah orang sana, beda dengan gerobak kita. Kalau gerobak kita nggak menarik sapi, kalau di sana nggak menarik gerobak itu otak, garanya sepadut bahasa Arab. Dulu pembakalan yang dijuki dia sekalian kami bila jadi itu menginap di hotel garanya Ritzy. Dulu di penginapan itu ada sekadung tuha tuh di Endapura. Jadi masih ada lagi boleh. Wah tapi berat juga, bukan kayak gerobak kok kayaknya. Harus kok dari gerobak itu kan. Sekadung bersakadung itu aku mulai dari Makkah ke Palestina, ke Syam ke Palestina itu sebulan aja sampai sekali. Mulai pulang sebulan pulang 2 bulan. Tapi malam hari itu pulang. Besok kan udah ada di sini. Mereka pas lagi kan pulang kan. Berat aja. Kan yang banyak stres sehingga ada diceritakan. Nanti kiau ya, yang datangnya, jadi kalau datangnya ada orang bebas, ada termasuk ada orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat beberapa hari sebelum Isra Mi'raj. Karena dia bin Adi. Bin Adi ini langsung semua apa Rasulullah yang dia ceritakan dulu beriman percaya. Cuma aku langsung sebutin maaf lah orang percaya menyebutnya. Menurut cerita Umar itu langsung melucat. Umar sudah berbeda dengan Islam pada waktu itu. Mencabut pedang anak pembunuhan dipanggilnya. Karena penggerakan ini bila orang percaya lawan Al-Quran ini orang Islam ya. Ini murtad boleh dipanggil dulu ya. Jadi Nabi jangan dipanggil panggilan dia. Sayang. Jadi waktu itu ada lagi tambah takut lagi. Dia perkaraannya mami ke malam tadi ke Palestina, berbeda bulik malam tadi juga. Waktu ikan di Palestina, ikan melihatlah Masjid Al-Aqsa. Lihat benar ya tadi. Tolong. Bila ikan biasa melihat di Al-Aqsa, kisahkan lalu kami Masjid Al-Aqsa itu berapa buah lawaknya berapa buah. Aku parulai 4 kali ke sana, coba sampai begini kan, apa itu lawaknya, jadi kan ingat kok, ingat, coba, kapan sih itu kan ada begitu lawak, mau dulu ya, ada itu, kalau masih dirasa itu, cuma ada banyak kayak masih halal kan, berapa buah lawaknya, kepada dari gunung di badan, ada kayak kiri kanan, kayak apa, catnya bisa kita jalan, kayak apa, potongannya. Nabi mulai dibakar tuh Isra wal Mi'raj ke Masjidil Aqsa, tugasnya kan ada baitun lawak, iya kan, ada baitun tihal, iya kan. Nabi judulnya Isra wal Mi'raj sampai di Aqsa tuh sebenarnya naik kan lagi kan sampai itu lawak, padam dari datang Jibril, tapi orang ada balik di Jibril, Jibril angkat kuat tuh lihat Masjidil Aqsa. Begitu Nabi calon mencukup Masjidil Aqsa, melihat Nabi benar duluan Masjidil Aqsa itu lawaknya sekian, pintunya sekian, arahnya di sini sekian, ini ada arahnya berdui pintu ini kan setiap pintunya tuh kayak Masjidil Haram juga, arahnya macam-macam pintunya. Ada bubur borak ada arahnya. Masjidil Aqsa tuh ada bubur borak, karena sih banyak borak ada sampai sekarang pasti borak pasti ada. Baik kisah kalau dari Nabi, bujur gak ada salahnya. Ujar orang,
Kami tahu aja kan mati bisa misahkan apa enggak. Ikan biasa menang bisa udah. Jadi bisa misahkan. Ya normal lihat kisah ya normal lihat tadi kan Nabi aja seorang normal lihat bukan tak hadir. Kan normal lihat. Nah itu kan cerita Rasul kejahatan dusta oleh Jibril diangkat-angkat. Jadi kisah televisi wah ini ketika jabat Nabi terdahulu sudah bisa udah melihat yuk jarok. Ada ulama bertakun. Ikan berik tadi ada di bertamu lawan bubuhan. Apakah anak-anak berikan orang banyak berdagang. Orang makan banyak berdagang persen. Kayak kita juga orang gambar dia negara ya kan. Itu yang negara ada bertamu orang siapa tadi negara ada lampu ya kan. Nanti waktu itu katakan ujian Nabi aku waktu pulang melihat kelompok orang Mekah ini di tanah jalan. Ada yang sedang makan aku melihat. Bahkan ada di antara kabilah orang kita menghadapi patah untanya bahasa kita bandnya pacak. Ini bahasa kita kan. Bila ibu-ibunya datang, saya salah Rabu ya saya salah Rabu ada dia. Bila jam sebelum matahari tenggelam ya ada dia. Menurut cerita aja, bubuhan dia tuh pembuktian tapi ini bujur kan. Hari Rabu, Selasa, Rabu, satu waktu udah di Makkah tuh ada karenanya bukit yang ada Jabal Ka'bahnya, ada Jabal Umar, ada Jabal Ka'bah. Ini persis cara gara kita tuh pas ada di mana gambar. Kalau orang datang di banjir, orang datang di bebek, ada gambar pasti situ. Di Makkah tuh Jabal Ka'bah ini bila orang masuk Makkah pasti lewat pintunya jalannya di Jabal Ka'bah sih. Nah, pada tulakan mau hadegi hari Rabu kakarian orang ini lah sudah tulakan kita hadegi. Kamu tahu tadi kan, dihadap menurut ceritanya parah udah tinggal matahari ada dua dong lagi. Bahkan dia kan sebelum tinggal matahari mereka akan datang. Ujian Allah lawan malaikat lalu menarik matahari. Matahari itu jangan dikira jalan sendiri. Udah Allah Ta'ala ada malaikat menarik matahari. Stop dulu, hadegi dulu, jadi ditaruh sakat dulu ya kan. Kenapa belum lagi sampai hadap dulu? Karena wilayah maghrib karena datang berarti Nabi bakal ampun, berarti Nabi dusta. Kenapa? Maka Nabi itu sifatnya wajib siddiq, ya kan? Sifat Nabi karena mau berdusta. Karena lawas datang belum jauh jalan. Iya. Kau datang di mana? Datang di Palestina. Ada lagi malam saya berdebat Muhammad, abun betahuan kader. Cuma aku pandangan suaranya, nyata suaranya ada. Nah kita bisa aja. Udah segala orang aja, pinandu deh. Lu aja Pak Irman tahu dah. Orang aja Saleh tahu dah. Orang aja tuh Lalos tahu dah. Orang aja tuh Bakal Arol tahu sudah. Orang aja tuh gini tahu sudah. Tuh Haji Ibe tahu sudah, pinandu deh suaranya. Kasar jujur itu dia tuh bilang, suara Haji Ibe tuh ya. Jadi orang suara Nabi ini juga di Makkah tuh kenal juga suara Nabi. Kenapa kan? Karena suara Nabi ini kan ada suara seperti sehingga suara Rasulullah SAW. Jadi terkenal banget. Apun melihat orangnya kan ada, tapi apun mendengar suaranya iya. Jadi betul. Ada dalam Makkah, unta ada tuh si Aluk Makkah unta di sini. Menurut cerita aja. Nah, jadi ini panjang kisahnya tuh. Ada yang tak pintar sedikit. Baik, malam tadi hujan naik, naik ke atas lagi sampai seribu tahap. Berdiri dan angkat dari sebelah, diangkat lagi sebelah, kawat. Angkat keduanya, ada kawat. Kayak apa? Jadi ikamnya tulak ke atas langit, kamu berdiri dua-dua saja sekilas saja ada kawat, ya kan? Dan di sini pula Abu Jahal tadi ada pulihkan lagi masih rapi kisahnya lagi. Menurut ceritanya Abu Jahal balik tanya bukan lawan Rasulullah lagi, tanya Abu Bakar. Ikan kawannya, ikan kayak apa? Nah cerita kawan ikan percaya ada. Ya Abu Bakar, aku lipat percayanya 10 kali, 1000 kali dan itu aku percaya. Kayak apa ikan bisa percaya? Nah disinilah dulu. Nabi orang yang beriman, Abu Bakar orang yang beriman, kita orang yang beriman. Kayak apa kita bisa percaya? Karena judulnya tadi kuntu kusriyabi, aku dijalankan Tuhan. Kalau Nabi berjalan seorang,
Kita kita juga hidup ini karena apa? Ada waktu aku hidup seorang aja, kita ini hidup pada Tuhan. Kita ini melihat diletakkan Tuhan, kita bisa berduduk dengan Tuhan, kita bisa berjalan ke sini, kita tahu pulang hari ini kabarnya ini berapa orang yang lagi yang bibirnya ini bukan karena Allah, bukan karena dia, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pada negara kita ada. Aku izin Nabi dijadikan Tuhan, aku izin Nabi kisahnya kayak itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini kawak segele-gelenya, bolehnya Tuhan bahagi 10 kali ke pasti itu kawak. Coba orang akan beriman ini, ia perbudakan menjadi ini nang realita aja, ya nang real aja. Apun tulang ke situ jadi itu sebulan, mulutnya sebulan, harus 2 bulan. Apun nang tulang kali ini bisa pada ada di sini, ini di luar akal, lebih bakal banjam sampai sekarang. Israel itu sampai sekarang ada yang menerima, ada yang percaya, ada yang ragu-ragu, ya kan? Coba pun kita orang beriman. Karena kita akan percaya lagi, karena kita sudah percaya lewat Al-Quran, kita percaya lewat hadis Nabi, ya kan? Nah, lalu menurut ceritanya Abu Bakar ini menjawab ini adalah karena perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi orang Mesir, beliau menceritakan ini puja sidin ia awal ada badagar kakadakan naik ke atas gunung Himalaya pakaian. Katakan umur 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, padahal orang bisa berjalan percaya. Ada percaya. Tapi dirulun, kita bisa anak lawas kalau lewat. Kalau saja anak datang membawa cucu lewat. Udah datang lewat. Hajar 6 bulan, 7 bulan. Ya kan, sini ya kayak baru, ya kan. Ya soal kayak, ya kan. Kasus sukaan kayaknya dicakuti di tengah-tengah saja. Jalan-jalan sebulan bisa berjalan. Ini bisa berjalan. Kenapa? Iya dicakuti oleh kayaknya. Padahal kalau akal kita 8 bulan itu ada berjalan dan kita sahabat Israel karena Allah yang menghendaki jadikan Nabi ini ke atas langit 10 kali bisa karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut ceritanya bubarlah cerita ini di sinilah Isra wal Mi'raj ini desa budi-budi mengucapkan lawan umat manusia. Yang terguncang ini bukan hanya orang yang kada beriman, orang yang beriman pun yuk tadi terbukti mungkin bin Adi tidak percaya. Tidak percaya pada hanya baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah lalu di sinilah menjadi ini Isra wal Mi'raj ini cobaan lawan kita. Siapa yang percaya, siapa yang beriman lawan Nabi, pada karena kisah Nabi oleh Nabi, untuk Badar kita lihat. Bila kita sampai at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah, luar biasa. Dunia segala isinya kan ada nilainya lebih mahal. Ayat yang kita baca di muka baik sehingga bukan sebuah manusia dapat hidayah bisa mengerjakan ini. Ya, kenyataannya demikian ya lah. Banyak orang kalau mengerjakan pekerjaan dunia seberat apapun bisa mengerjakan panas iya, nak hujan ribut iya, nak meluluk sampai ke buntung pada saya iya kawan dunia. Tapi mengerjakan ibadah salat sebagaimana yang kita bicarakan itu belum tentu bisa. Kalau timbul pertanyaan, kenapa mati bisa? Kenapa mati tidak bisa? Siapa yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala bisa. Siapa yang akan mendapat hidayah Allah tidak akan bisa. Ini ceritanya. Lalu menurut ceritanya, ini sampai sekarang Al-Quran itu mengatakan bahwasanya kisah Isra wal Mi'raj ini adalah sebagai cobaan bagi orang yang beriman, cobaan bagi orang yang tidak beriman. Apa cobaannya bagi orang beriman? Bagi orang beriman, bila puji-pujian percaya, apa yang diceritakan ini? Waduh, orang beriman sangat bahagia. Kenapa? Sebuah syariat ajaran Rasulullah tidak ada yang sehebat daripada mengerjakan salat di waktu. Apa aja? Ayo, puasa kada seberapa waktu juga. Haji, padahal haji itu berat tuh dia.
ya kan pada tagi apakah berapa wah ini pula ya kan kalau dulu apa ada tahu wah ini ada lagi belum tentu lagi udah aja pakai mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan jadi berjalan sebelum tulang kawakah pulang ya mudah-mudahan sebelum kawakah mudah sampai kawakah kita doakan mudah jadi berjalan sebelum jejak pakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak puasa haji kah, zakat kah, apa saja amal ibadah tidak ada sahabat salat 5 waktu. Sehingga dalam hadis ya kan yang diriwayatkan oleh ya Muslim, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang banyak hadis mengatakan la farqa baina muslimin wa kafirin illa salatu. Tidak ada perbedaan orang kafir atau kecuali kalau dia salat. Di hadis ya kalau kita butuh di hadis ini wah ini menunjukkan salat ini sangat penting. Lalu menurut ceritanya begitu Nabi balik ya kan diceritakan tadi jam sekira-kira bahasa kita aja ya sekitar jam 10-an jam 11-an lah kalau kita ada turun Jibril mengadakan lawan Nabi waktu salat. Bisa kata tajak bila ya dari kada aja akhirnya matahari jalan ya kan bila kaidah sudah jalan matahari bila sudah sampai di tanah kada ada bayangnya bila udah lewat akhirnya bulan bayang-bayang dulu ya kan hanya matahari ke situ buatnya lalu bila ke situ diurusinnya bayangnya bila sudah ada bayang-bayang ini lagi tertajak dia bilah mereka kita tajak set berarti masuk salat subuh. Ngarannya Jawa, gelincir bisa kita jalan matahari kayaknya makin jauh makin berpanjang udah bayang ya bila kayaknya sama panjangnya lawan bibilah tadi lebih sedikit asal udah tuh jadi hari kan ada di jam karena ini di jam ada di beberapa orang di TV di HP ada ya hari kan ada kayak tadi kayaknya jalan tinggal matahari bilanya sudah kadang gelap sudah berarti masuklah maghrib timbul apa terus timbul kuning hilang laik isya terus malam subuh jam 2 jam 3 jam 4 kayaknya di hulu timbul fajar putih hari kayak siang sekali sudah putih kadang pulang tiga fajar kecil siang kamu justai timbul kedua kali dicakap di pinggir laut kita tahu mungkin aja atau di tangkap di mana kali kita ada di tali dan kita akan melihat timbul putihnya kedua ini dengan fajar sampai subuh ya terus ya kan sampailah waktu apa habis jadi kan mulai zuhur asar maghrib isya subuh selesai ya nanti dilejeri Sabiha zuhur apa rakaat ini baca aja, sabiha asar apa rakaat ini cara aja, sabiha maghrib 3 rakaat ini cara aja, sabiha isya apa ini cara subuh itu selesai bisa tadi ya nanti dicerdas banget. Jadi soal belajar sudah bisa bertahan sudah selesai sampai yang pertama kali dikerjakan Nabi setelah isya wal mi'raj sabiha zuhur. Oleh karena itu waktunya zuhur. Lalu menurut dalam hadis salat yang paling susah dikerjakan itu 2. Bila jadi kerjakan 2 ini ujar Nabi salat dan banyak ditinggalkan oleh orang yang terdahulu karena kesibukan dunia. Salat apa? Salat asar. Salat dan orang banyak sibuk dunia juga guring subuh sehingga di antara salat yang paling ya kan berarti kerjakan itu 2 subuh lawan asar. Nah, tapi semua salat ini pokoknya kesimpulannya memang kadang hilaf pokoknya sama padahal cuma itu yang berat itu sudah kita akui sudah. Dan ujian Nabi siapa orang datang ke masjid boleh kaidah ke masjid. Masjid ini adalah bahasanya itu dalam hadis ini adalah rumah Allah. Bila iya kita datang, bawalah datang ke rumah orang itu kan dibukakan orang lawak. Bawalah datang ke rumah orang itu kan ada apa-apa. Paling kada dikirim suruh orang baju putih. Paling kada patir boleh siapa yang selalu datang ke masjid jadi tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
tamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu salat berjamaah, man hafaza haula di salatul khamsi, siapa yang menjaga salat yang 5 waktu ini, lam yuktab minal ghafilin, tidak akan ditulis golongan orang yang lalai. Waban qara'a bi'ata ayatin fi kulli lailatin, siapa yang membaca Quran setiap malam jangan kurang 100 ayat, akan tidak ditulis orang yang ghafilin. Nah, ada lagi istimewa di masjid ada namanya idalil masajid autad. Di dalam masjid itu ada hanya autad, bahasa kita aja wadah. Wadah ada apa? Di sini julasa uhumul malaikah, dan duduk di autad ini para malaikat. Orang asal ke masjid, bila ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, tak ada ke masjid. Ida babu, ita kaduhum. Bila ia orang nak ke masjid, ternyata kada nunggu gelua malaikat tadi mencari ikamatan. Ikamatan, malaikat yang geluh mencari. Kada nak bini, kada nak laki, kada malaikat yang mencari. Wa ida maritu, bila ia garing, malaikat tak mau lagi. Hah? Cuma ada baiknya kada balian pagi tanda ya balik malaikat tu hilang dulu lagi. Wa idza istaju bila dia minta pertolongan malaikat yang menolong. Nanti autad tadi. Berarti masih bila yang kita sebayang aja. Assalamualaikum ya rijaloy ya kan. Assalamualaikum ya aulia Allah. Assalamualaikum ya autad. Ada itu. Siapa autad? Malaikat. Orang yang duduk di masjid. Setiap orang yang selalu ke masjid akan bila ada ke masjid carinya, bila ia kering dihilanginya, bila ia ada perhajat akan dibantu oleh para malaikat. Subhanallah. Nabi kisah Sallallahu Alaihi ketinggal sedikit sampai singgah melihat surga, melihat neraka. Begitu melihat surga, Nabi Subhanallah melihat tabelur surga, sekali ada tulisan surga. Siapa yang memberi orang diberikan balasan 10. Ya. Siapa yang menghutangi orang diberikan pahala 20. Ya Jibril kenapa? Kan tahu lah Pak. Padahal pemberi habis sekali pun menghutangi kan diberi orang yang kenapa jadi Jibril? Kan tahu lah Pak. Bila dia memberi 10. Bila penghutangnya 20, ada tahu gitu. Apapun kita memberi, ada tahu. Yang diberi ini ada keperluan apa? Ya Allah. Ada tahu. Kita beri ini kita ada tahu keperluan. Tapi berinya datang. Maaf benar lah. Dapat bilang, gas habis. Gas habis dah. Bahkan ada dari guru penjual. Dia ada kalau bisa tabung gas kami ada yang berhasil ya aku dulu berhutang. Ya Allah. Nah, akan diberi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang berhutang ini ada keperluan. Tapi dengan catatan menghutang yang parah. Terus lagi aja, jangan ada ujungnya ya. Kamu hutang mau 1 juta dah kayak aja. 120.000 kamu beri. Dia lain dia. Judulnya lain. Kayak itu judulnya. Ini namanya Ta'ala judulnya. Ya. Terus tapi waduh, apa pulang neraka? Neraka luar biasa. Jika boleh berkhotbah Rasulullah, dia paling neraka melihat siapa yang paling banyak? Ujar Nabi tiba-tiba yang paling banyak. Dia maaf ya, ini yang paling banyak ya. Pak, nanti bapak kalian bikin ini orang haji banyak. Yang dia tak boleh kerana kaya. Tak boleh lagi ya mau ini berapa lah? Dia paling banyak ya, paling rajin ke masjid itu dia lah. Dia takutan di neraka ya lah. Dia takutan di neraka. Lalu ditakut oleh Fatimah. Lapa Rasulullah tahu di neraka itu ada yang bergantung rambut, ada yang bergantung susu. Kenapa? Iya tapi kalau yang ini kan ada betul kok apa? Jadi disebutnya wah ini. Jadi wah ini alhamdulillah wah ini bebak. Sahabat berkarya lah. Oh udah pakai jilbab kayak dibakar udah tuh dia lah. Jadi dia mukaulah biar api kayaknya baru apalagi biar api corona bermasker terus kayak. Dia tuh ya. Kayak mau hijau lah ya tidak. Apa ya mau hijau ayo kan dia mati ya. Jadi judulnya kisahnya Nabi dia. Nah, Rasulullah paling banyak lagi. Nah, ibadah kalau ya Nabi.
yang paling banyak pembidiannya masuk neraka juga karena durhaka lawan laki. Astagfirullah. Ya kan? Ayah, kalau seorang kita ujian Nabi idza da'a ar-rajulu ila firasyihi fa'abad. Bila ada laki bagi orang baca, ayo kasih di beberapa baca, jadi macam-macam ujian. La ada Allah, bila ada oleh Allah, wala ada malaikat. Jadi ada apa? Bila berbeda ada beberapa yang Allah. Ada bapak yang ya sembarang ujian ada, jangan ya Allah. Ada bapak yang ada seniman disuruh kita di balai udah Tuhan ini Allah dudukan. Ada bapak lagi apa yang lulus lagi ada dudukan. Pokoknya ya ujian Nabi paling banyak kejadian itu masuk dalam neraka karena durhaka lawan lagi. Kayak apa contoh durhaka lagi ini dalam surahnya tadi. Idza da'a ar-rajulu ila firasyihi, bila ada laki beliau minta paraki tapi dikada aku tidak dan Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau ini apa ya? Ya dulu dikiyau kira ini. Iya. Nah, jadi cerita kisah selesai sudah. Nabi mengatakan sudah sengaja selesai. Nabi sudah boleh. Tadi kan cerita salat sudah diceritakan mulai awal sampai akhir. Lalu kita tinggal lagi di bulan Rajab, karena Rajab ini sudah beberapa hari lagi, seminggu lagi. Kira-kira kalau jatuh hari Sabtu, mungkin sudah selesai. Ya kan kalau hari Minggu itu mungkin sudah masuk sampai. Kalau hari Sabtu akan datang pagi sudah di luar badan masuk sampai sudah berjilur. Kita berdoa mudah-mudahan diberi berkat oleh Allah di bulan ini. Mudah-mudahan diberi berkat di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita panjang umur bertabung bulan Ramadan. Sampai yang kita pulang tahun ini kita sambil tarawih ada dan besok ujian lagi. Tahun ini kita sambil buka pintu kita sambil udah imamnya awalnya sudah cuma nanti berbeda baru ngomong lagi. Kalau terkibir sudah siap tarawih kita serius pulang ya kan. Mudah-mudahan insyaallah udah pada umur 10 akhir kita sampai kiamat Ramadan pulang ya kan. Dan kita berdoa ya kan. Kita berdoa mudah-mudahan ya kan panjang umur kita bulan apa bulan Ramadan. Kiranya hanya dia Allah sampaikan. Mari kita baca surah Yasin, kita berdoa. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah lawan kita, lawan kita, lawan laki kita, lawan anak kita.